Anda ditugaskan, situlah sayang. Anda ditugaskan melakukan kunjungan ke sebuah desa terpencil yang mayoritasnya berbeda agama dengan Anda. Mereka biasa menggunakan sesajen untuk berdoa di tengah jalan. Hal tersebut merupakan kepercayaan mereka, sedangkan Anda tidak menggunakan hal tersebut. Sikap Anda adalah A. Melaporkan mereka kepada pihak berwajib, ya, karena memang di situ kepercayaan mereka seperti itu, Bapak Ibu, ya. Masa kita laporkan, Bapak Ibu? Ya, maka kita eliminasi, ya. B. Mendakwahi mereka bahwa itu tidak benar. Apalagi ini Bapak Ibu, ya. Memang kepercayaannya seperti itu. Ada sesajen di tengah jalan Bapak Ibu. Jadi kita tidak menghargai perbedaan itu, ya. Kalau yang C, membiarkan mereka dengan kepercayaannya masing-masing, ya. Nah, kalau di sini membiarkan kata positif nih Bapak Ibu. Beda dengan yang soal-soal yang tadi, ya. Karena memang itu tuh, ya, mayoritasnya menggunakan sesajen untuk berdoa di tengah jalan. Memang itu aturan agamanya, ya. Maka membiarkan lebih tepat di sini. Kalian D, menyuruh mereka membersihkan jalan segera, ya. Antara C dengan D mana yang lebih tepat? 3, 2, 1. Yuhu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Ya Bapak Ibu. 35 detik dari sekarang. Anda dikenal oleh rekan lainnya sebagai orang yang keras kepala dan sulit mempercayai orang lain. Akibatnya Anda selalu mengalami kendala saat harus bekerja sama dalam tim kerja. Anda sudah berusaha untuk memperbaiki sifat Anda tersebut namun belum juga ada hasilnya sehingga Anda ya A. Meminta bantuan psikiater untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Memang Bapak Ibu kita itu selalu mengalami kendala saat bekerja, ya. Kita itu sudah berusaha Bapak Ibu memperbaiki sifat kita, tetapi belum juga ada hasilnya, ya. Kita skip dulu yang A. Yang B, tetap berusaha semampu saya untuk memperbaiki diri sampai ada hasilnya, ya. Ini mengulang solusi di soal, ya, karena sudah kita berusaha, namun juga belum ada hasilnya. Diulang lagi solusi di soal, ya. Maka yang B itu langsung kita eliminasi. Sesuai dengan trik cepat kita Bapak Ibu, ya, jangan mengulang solusi di soal, ya Bapak Ibu, ya. Masih ingat nggak triknya? Dulu kita lihat tadi triknya. Nah, ini dia, ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, ya. Mana ya? Nah, ini nomor 7, ya. Jangan mengulang solusi yang ada di soal. Ya, jadi jangan diulang lagi Bapak Ibu. Padahal di soal sudah diberikannya, kan. Jangan diulang lagi, ya Bapak Ibu. Maka yang B ini kita eliminasi, ya. Yang C, memaksakan untuk mengubah sifat saya meskipun hal tersebut sangat menyiksa. Ya. Antara A dengan C tentu yang lebih tepat yang A Bapak Ibu, ya. Kalau memaksakan untuk mengubah sifat saya ini juga berupa pendapat, ya. Nah, dan juga ini berupa kalimat-kalimat negatif ini harus kita hindari, ya.
Yang D, menerima kekurangan diri saya dan meminta orang lain untuk lebih memahami saya. Berarti ini kita juga tidak mau berubah ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu. Ya, kalau bisa kita itu harus bisa memberikan solusi terhadap kelemahan kita. Apa solusinya? Yaitu kita mintalah bantuan psikiater untuk menyelesaikan masalah ini. Karena memang di soal Bapak Ibu ya, kita itu sudah berusaha tetapi belum juga ada hasilnya ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Ya, bisa Bapak Ibu lihat di sini? Yuhu. Ini termasuk Bapak Ibu pengembangan diri dan orang lain. Sebagai ASN dan mengalami kendala dalam berinteraksi sosial karena sifat buruk yang Anda miliki, diharapkan Anda itu mampu untuk mencari cara paling efektif untuk menyelesaikannya dan pantang menyerah untuk memperbaiki diri. Oke, masih tetap semangat Bapak Ibu? Masih tetap semangat? Masih? Jadi hari ini Bapak Ibu ya, masih kami diskon ya. Paket-paket ya, ada paket guru ya. Harga normalnya tadi Bapak Ibu ya, segini harga normal ya. Kalau harga normalnya segini ya, harga normalnya segini Bapak Ibu. Tetapi khusus live kita pada sore hari ini, sampai saya berakhir live, saya diskon menjadi segini ya Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja hubungi admin kita di SS Bapak Ibu ya. Kumpulan-kumpulan soal seperti ini. Jadi kami berikan dulu Bapak Ibu soal-soal FR ya. Ini sudah kami update ini. Terakhir kemarin kita update yaitu 9 Mei ya, 9 Mei. Jadi setiap hari akan ada file-file tambahan ya. Akan ada file-file tambahan soal-soal FR terbaru. Nanti kami berikan cukup ordernya di awal saja akan mendapatkan file-file tambahan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat silakan hubungi admin kita di sini ya. Dalam waktu 10 detik ya. Wow, ini Bu Lofi ya. Terima kasih Bu Deyesa buat ilmunya. Barusan saya ujian dapat skor 575. Semoga lolos, mohon doanya. Masya Allah, tinggi sekali ya Bu Lofi. Semoga Bu Lofi masuk ke dalam perankingan dan dimudahkan menjadi ASN-nya ya Bu Lofi ya. Oke Bu Lofi, mungkin saya minta bantu kepada Bu Lofi karena kita memang nggak ada grup khusus ya. Boleh ya minta bantu saya mengomentari VT saya terakhir ini ya, dikomentari ya dan diberikan testimoninya agar saya buatkan soal FR-nya nanti ya Bu Lofi Elinesa. Semoga Bu Lofi dipermudah ya jalannya ya. Terima kasih Bu Lofi. Oke, bagi Bapak Ibu semangat ya, semangat. Oke. Kalau TO kami tidak mengadakan, TO-nya hanya di YT saja Bapak Ibu ya. Kalau TO itu kami yang website-nya belum ada ya, tetapi kalau TO ada di YT kami ya. Contohnya seperti ini. TO-nya itu seperti ini contohnya ya, memakai timer ya. Contohnya 15 soal tryout mahasiswa PPK part yang pertama gitu ya. Jadi ini memakai timer ya. Soal TO ini dia ya, ini mahasiswa juga, ini 10 tryout wawancara dengan timer gitu ya. Seperti ini kami cuma ya kalau soal-soal TO ya. Ini 10 soal tryout sosial kultural gitu ya. Nah, kalau soal TO seperti ini belum ada yang website ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan besok kita ada websitenya ya. Ada telegramnya nggak Bun ya. Saya tuh kan orangnya nggak mau sibuk ya. Jadi karena memang soal sudah kita buat juga Bapak Ibu ya. YT juga. Jadi sibuk sekali rasanya kita juga di sekolah juga ya Bapak Ibu ya. Makanya grup khusus tidak ada ya, nggak ada ya. Jadi kami fasilitasi Bapak Ibu itu dengan jadwal live ya, jadwal live. Ini jadwal live kita ya. Karena live memang setiap hari Bapak Ibu. Kalau ada lagi grup khusus kapan lagi saya istirahat membalas pesan Bapak Ibu kan? Jadi memang nggak ada grup khusus saya ya. Nah, saya hanya menyediakan Bapak Ibu kumpulan-kumpulan soal seperti ini ya. Dan juga silahkanlah ikuti live kita ya. Kalau ketinggalan live kita, silahkanlah lihat rekaman live kita di YT kita. Nah, seperti itu saja yang saya bisa fasilitasi ya Bapak Ibu ya.
Selain dari itu, buat grup khusus saya belum bisa ya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Apa sih Bun perbedaan manajerial dan sosial kultural? Kalau manajerial itu soalnya itu lebih ke cara kita saat bekerja atau saat berada di lingkungan kerja ya. Kalau sosial kultural itu lebih kepada cara kita dalam hidup bermasyarakat. Dan biasanya soalnya berurut Bapak Ibu. Kalau manajerial soalnya dari nomor 91 sampai 115 ya. Kalau sosial kultural dari 116 sampai 135. Makanya nanti Bapak Ibu kalau berjumpa dengan soal kalau manajerial itu kan 91 sampai 115, ya kita utamakan atasan Bapak Ibu ya, mengutamakan pekerjaan dibandingkan kepentingan pribadi dan juga mengutamakan atasan ya. Tetapi kalau di sudah konteks sosial kultural, kita tidak lagi mengutamakan atasan ya, tetapi kita mengutamakan berhubungan kita di sosial atau di masyarakat ya. Contohnya misalnya Bapak Ibu nanti bertemu soal kita sebagai juri pidato ya dalam acara Isra Mi'raj misalnya ya di sebuah desa kita ya. Tetapi saat kita menjadi juri itu Bapak Ibu ya, kita itu diminta sama atasan ya menemaninya pergi ke suatu daerah untuk melakukan kerjasama. Mana yang kita utamakan Bapak Ibu ya? Kalau dia konteks sosial kultural, maka yang kita utamakan adalah apa peran kita di masyarakat saat itu. Ya, berarti juri kan? Nah, berarti kita harus melaksanakan kewajiban kita menjadi juri ya. Kita mintalah pengertian atasan ke atasan kita ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, harus bisa Bapak Ibu membedakannya. Oke Bapak Ibu? Oke, kita lanjut lagi ya soal selanjutnya. Kalau teknis guru seperti ini contohnya ya kakak ya, kami berikan soalnya kakak ya, contohnya behavior modification and habit formation ya. Nah, ini prinsip-prinsip reward, punishment, reinforcement kami berikan dulu teori-teori. Nah, setelah teori-teori Bapak Ibu kami berikan contoh-contoh soal SJT ya, lalu pembahasan ya, dan juga trik cepatnya terakhir nanti ya. Ini sampai nanti ke kisi-kisi nomor 39 ya. Silahkan Bapak Ibu yang berminat ya, silahkan dihubungi admin kami dalam waktu 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan di SS. Terima kasih. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Untuk operator layanan, ada kakak, langsung saja hubungi admin kita ya kakak ya. Sekarang lagi diskon ya. Citra membuat lukisan dan mengikuti pameran lukisan. Teman Citra menyanjung langsung karya Citra yang dianggap sangat luar biasa. Akan tetapi banyak yang berpendapat bahwa karya tersebut bukan milik Citra. Bagaimana pendapat Anda? Aduh, agak goyang ya. Tunggu dulu Bapak Ibu. Ini karena kipas nih Bapak Ibu ya. Saya berterus terang kepada Citra bahwa banyak yang tidak mengakui karyanya. Karena memang karyanya Bapak Ibu ya. Ini lukisan ini milik si Citra Bapak Ibu ya. Berarti di sini kita berterus terang kepada Citra bahwa banyak yang tidak mengakui karyanya. Bolehlah Bapak Ibu ya, kita skip dulu. Yang B, saya mengumpulkan semua teman dekat Citra untuk mengingatkan Citra ya.
Berarti kalau mengumpulkan semua teman citra ini kurang efektif dan efisien ya, membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu ya. Antara A dengan B tentu yang lebih tepat yang A. Oke nih. Ya. Yang C, saya memutuskan untuk bicara langsung pada citra terkait hal ini, atau yang D, saya meminta citra untuk konferensi terkait lukisan tersebut adalah karyanya. Karena memang di sini Bapak Ibu di soal citra itu membuat lukisan, memang dia yang membuat Bapak Ibu ya. Tetapi orang-orang yang banyak berpendapat bahwa karya dia itu bukan milik si citra ini. Bagaimana dia seharusnya solusinya Bapak Ibu agar meyakinkan bahwa itu lukisan buatan dia Bapak Ibu? Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Ya, kalau yang A itu Bapak Ibu belum ada solusi yang ditawarkan ya. Kalau kita berterus terang saja apa solusinya Bapak Ibu? Jadi belum ada solusi yang ditawarkan ya. Kalau yang B itu tidak efektif dan efisien, kalau yang C baru memutuskan belum ada action ya. Nah, jadi yang C ini Bapak Ibu saya memutuskan untuk bicara langsung pada citra ya. Baru memutuskan Bapak Ibu ya, tidak bicara apakah dia memang dia bicara atau tidak ya. Tapi kalau yang D ini kan langsung ada tindakan nyata yang positif yaitu apa Bapak Ibu yaitu konferensi langsung ya terkait lukisan dia ya. Maka jawaban yang lebih tepat itu adalah yang D. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini ada lagi nih. Saya banyak nggak ketinggalan ya. Bu, terima kasih banyak ya. Saya sudah mendapatkan 516. Ibu Kris, ini formasi apa? Bu, terima kasih banyak ya. Saya sudah ujian dapat 516 poin dari 190 peserta ranking 4. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ya, ibu terus saya bilang ya Bapak ya. Semoga Bapak Kris ya, saya SS dulu ya. Semoga Bapak Kris dimudahkan ya masuk ke dalam perankingan dan dimudahkan menjadi ASN di tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu. Kakak PJOK ya kalau guru itu semua soal guru Kakak itu tidak ada lagi mengarah ke mapel ya Kakak ya. Ini sudah 100 kali saya bilang ya Kakak ya. Ya, jadi kakak soal guru itu tidak ada lagi kakak mengarah ke mapel ya. Dia itu berbentuk SJT. Seperti apa contohnya Bun ya seperti ini. Ada kisi-kisinya nomor 24 di stempel pelajaran ya. Sudah ada soal SJT-nya. Ada pembahasannya ya. Ini semuanya ya. Silakan Bapak kalau mau berminat ya. Soal SJT ini langsung saja hubungi admin kami ya. Karena kita sore ini diskon besar-besaran. Semoga yang di room ini lolos perankingan semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. ...35 detik dari sekarang. Rani sedang menginap di sebuah hotel. Salah satu pengunjung hotel terlihat kelelahan dan butuh istirahat. Akan tetapi, ia belum memesan kamar hotel sedangkan Rani sudah tinggal sejak kemarin di hotel tersebut. Jika Anda adalah Rani, sikap Anda adalah A.
Saya memintanya untuk istirahat di ruang tunggu terlebih dulu sebelum mendapat giliran memesan kamar ya. Karena memang meja resepsionis itu Bapak Ibu kan dekat dengan ruang tunggu ya. Lebih baik kita minta kepada si Rani ya untuk istirahat dulu di ruang tunggu. Maka yang A ini tepat sekali. Yang B, saya mengajak istirahat di kamar saya meski tanpa izin pihak hotel sebab keadaan darurat ya. Mana yang lebih efektif dan efisien Bapak Ibu ya? Kalau dia mengajak istirahat ke kamar di kamarnya, berarti dia ini kan nanti berjalan juga ya si Rani ini ya. Bukan ya orang yang kelelahan itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga tidak efektif dan efisien Bapak Ibu, membutuhkan waktu yang lama juga ya. Ya kamar Sirani ini lantai 1. Kalau kamar Sirani lantai 3 gimana Bapak Ibu? Ya kalau lantai 3 kamarnya Sirani. Nah, maka yang lebih tepat antara A dengan B, antara A atau B itu lebih tepat yang apa Bapak Ibu? Yang A. Ya, kalau yang A ini langsung di ruang tunggu dia istirahat sebentar ya. Yang C, saya minta pelayan hotel untuk mendahulukannya saja agar ia bisa segera istirahat yang nyenyak ya. Tidak orang ini saja yang kelelahan Bapak Ibu ya. Semua orang pasti kelelahan ya. Kelelahan mengantri itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau meminta pelayan hotel mendahulukan itu juga tidak baik ya Bapak Ibu ya. Tangga manual pula ke lantai 3. Iya kan, Bu Fe? Saya prihatin namun tidak dapat berbuat lebih sebab hotel bukan milik saya. Kalau yang D ini merupakan